Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Amerika Serikat kini mengambil alih kendali penuh penyaluran bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza, menggantikan peran Israel yang kini hanya terlibat terbatas dalam koordinasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan gencatan senjata di kawasan tersebut. Informasi lainnya pemirsa, pengadilan di Istanbul, Turki memerintahkan penangkapan 37 pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di jalur Gaza. Putusan tersebut menandai langkah hukum internasional paling keras terhadap pimpinan Israel sejak eskalasi konflik berlangsung. Selengkapnya, hanya di One News International TV One Newscom. Ketegangan antara Amerika Serikat dengan Venezuela makin meningkat belakangan ini. Hal itu terjadi setelah sepasang pesawat pengebom strategis B-52 milik Amerika Serikat terpantau terbang di atas Laut Karibia lepas pantai Venezuela, Kamis 6 November 2025. Menurut data pelacakan dari situs Flight Radar 24, kedua pesawat itu terbang sejajar dengan garis pantai Venezuela. Sempat berputar di timur laut Caracas, lalu berbalik arah ke utara dan menjauh ke tengah laut. Misi ini menandai unjuk kekuatan keempat militer Amerika Serikat di sekitar Venezuela hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Menyusul serangkaian penerbangan bomber jarak jauh lain sejak pertengahan Oktober. Langkah tersebut mempertegas operasi militer besar-besaran Washington di kawasan Karibia yang diklaim sebagai bagian dari kampanye pemberantasan perdagangan narkoba. Tetapi dituding Caracas sebagai kedok untuk menggulingkan pemerintah Presiden Nicolas Maduro. Awal eskalasi terjadi ketika 3 pesawat pengebom B-52 Stratofortress terbang di atas Laut Karibia pada Rabu 15 Oktober 2025. מחר יגיע בשליחותו סגן הנשיא ג'יי די ואנס ואנחנו נשוחח בשני דברים. Benjamin Netanyahu kembali ditetapkan sebagai ketua Partai Likud dalam rapat Komite Pemilihan dan Pengawasan Partai di Tel Aviv menurut laporan Anadolu. Sementara itu, Channel 14 Israel melaporkan bahwa Netanyahu terpilih tanpa pesaing. Sehingga, sesuai anggaran dasar partai, ia otomatis ditetapkan sebagai pemimpin tanpa melalui proses pemungutan suara.
Pemilihan umum legislatif Israel berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026. Dengan kepastian ini, Netanyahu dipastikan kembali menjadi calon utama dari partai berhaluan kanan tersebut. Netanyahu diketahui telah memimpin beberapa pemerintahan Israel sejak pertama kali menjabat pada 1996. Meski masih menghadapi tuduhan korupsi yang belum tuntas, hukum di Israel tidak mewajibkannya mundur dari jabatan kecuali jika dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung. Langkah terbarunya ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa Netanyahu bertekad mempertahankan dominasinya di panggung politik Israel. Meski tekanan hukum dan politik terhadapnya masih terus berlanjut. Pusat Koordinasi Militer Amerika Serikat di Israel Selatan kini mengambil alih pengawasan penyaluran bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Menggantikan peran Israel menurut sumber yang mengetahui masalah ini. Israel tetap terlibat dalam komunikasi, namun keputusan akhir mengenai distribusi bantuan akan ditentukan oleh Amerika Serikat. Operasi bantuan juga dipindahkan dari unit COGAT, Israel atau Coordinator of Government Activities in the Territories, ke pengawasan Amerika. Orang-orang yang mengetahui minggu-minggu awal operasi pusat Amerika Serikat di kota Kiryat Gat menggambarkan situasi sebagai kacau dan tidak tegas. Pengalihan pengawasan ini menempatkan Israel pada posisi sekunder dalam menentukan jenis dan cara bantuan kemanusiaan yang dapat masuk ke Gaza. Sejak dimulainya gencatan senjata, penyaluran bantuan memang meningkat, meskipun Israel masih melakukan pembatasan. Selain itu, Amerika Serikat mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi yang mengesahkan kesepakatan gencatan senjata Gaza yang digagas Presiden Donald Trump ke dalam hukum internasional. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, dilaporkan menyampaikan kepada diplomat negara anggota Dewan Keamanan bahwa jika rencana Trump tidak diterapkan secara luas, kemungkinan besar konflik antara Israel dan Hamas akan kembali terjadi. Waltz juga mengadakan pertemuan pribadi dengan perwakilan Rusia, Cina, Prancis, Inggris, serta delegasi Palestina untuk membahas implementasi gencatan senjata.
Menurut sumber Amerika Serikat, keterlibatan delegasi Palestina menandakan bahwa otoritas Palestina tidak dikecualikan dari pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata. Langkah ini menegaskan peran Amerika Serikat sebagai pengendali utama distribusi bantuan di Gaza, sementara Israel hanya berada di posisi pendukung dalam operasi kemanusiaan tersebut. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menekankan perlunya persiapan menghadapi konfrontasi jangka panjang dengan Rusia, yang menurutnya berkolaborasi dengan China, Iran, dan Korea Utara, sembari menyerukan peningkatan produksi militer oleh negara-negara anggota aliansi. Dalam forum NATO Industri di Bukares pada Kamis, Rutte meminta para kontraktor pertahanan barat untuk memperkuat kapasitas produksi senjata, menekankan bahwa dana tambahan akan tersedia untuk mendukung modernisasi militer aliansi. Menurutnya, meski banyak pihak menyoroti konflik di Ukraina, ancaman dari Rusia diperkirakan tidak akan hilang setelah perang berakhir. Rutte menyebut Moskow sebagai kekuatan yang terus mengganggu stabilitas global, bekerja sama dengan China, Korea Utara, dan Iran untuk memperkuat kemampuan industri pertahanan mereka. Rutte menekankan bahwa peningkatan anggaran militer hingga 5% dari PDB pada 2035 tidak cukup tanpa persenjataan modern, kapabilitas nyata, dan teknologi tercanggih. Ia menegaskan bahwa industri pertahanan NATO harus meningkatkan produksi sekaligus mempercepat pengiriman alat perang untuk menjamin keamanan aliansi. Sementara itu, Moskow membantah tudingan agresi terhadap NATO dan menilai klaim tersebut sebagai upaya untuk menjustifikasi kenaikan anggaran militer oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, meminta klarifikasi terkait aturan global yang dimaksud Rutte dan menekankan bahwa Rusia, China, dan banyak negara lain selalu berkomitmen pada hukum internasional. Sementara NATO dinilai telah melakukan pelanggaran melalui berbagai intervensi, termasuk invasi Irak dan pengeboman Yugoslavia. Pandangan ini menunjukkan ketegangan berkelanjutan antara NATO dan Rusia, dengan kedua pihak saling menegaskan posisi masing-masing terkait peran mereka dalam keamanan dan hukum internasional global.
Amerika Serikat mencabut nama Presiden Suriah Ahmed al-Shara dari daftar hitam terorisme pada Jumat 7 November menjelang kunjungan bersejarahnya ke Washington. Langkah ini menandai babak baru dalam hubungan kedua negara setelah bertahun-tahun bersih tegang. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan pencabutan status teroris terhadap Presiden Suriah Ahmed al-Shara. Keputusan yang telah lama dinantikan setelah pemimpin baru Damaskus itu menunjukkan kerjasama dengan Washington. Kebijakan ini diambil hanya sehari setelah Amerika Serikat memimpin pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB untuk mencabut sanksi internasional terhadap Suriah. Dalam keterangan resminya, juru bicara Departemen Luar Negeri Tommy Pigott menyebut langkah tersebut sebagai pengakuan atas kemajuan pemerintahan Suriah di bawah kepemimpinan al-Shara, menyusul berakhirnya rezim Bashar al-Assad yang telah berkuasa lebih dari 5 dekade. Pigott menjelaskan bahwa pemerintahan al-Shara telah memenuhi sejumlah tuntutan Amerika Serikat, termasuk melakukan pencarian terhadap warga negara Amerika yang dilaporkan hilang serta menghancurkan sisa-sisa senjata kimia yang dimiliki Suriah. Sebelum menjabat sebagai presiden, al-Shara sempat dikaitkan dengan kelompok Al-Qaeda dan dimasukkan dalam daftar teroris global yang ditunjuk khusus oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun, situasi mulai berubah setelah pasukan yang ia pimpin dengan dukungan Turki dan beberapa negara Teluk telah berhasil merebut kekuasaan di Suriah hampir setahun lalu melalui operasi militer kilat. Sebagai tindak lanjut dari normalisasi hubungan, al-Shara dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Gedung Putih pada Senin 10 November. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan bagi pemerintah baru Suriah dalam proses pemulihan pasca konflik. Pengadilan Istanbul di Turki mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 37 pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benyamin Netanyahu atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di jalur Gaza. Langkah hukum itu diumumkan pada Jumat 7 November 2025 setelah kantor Kejaksaan Agung Istanbul mengajukan permohonan resmi kepada pengadilan. Dalam dakwaan disebutkan bahwa pemerintah dan militer Israel diduga melakukan genosida sistematis di Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu orang
termasuk perempuan dan anak-anak, serta menyebabkan ratusan ribu lainnya terluka dan kehilangan tempat tinggal. Kejaksaan juga menyinggung serangkaian serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan. Termasuk pemboman Rumah Sakit Baptis Al-Ahli pada 17 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 500 orang, penghancuran peralatan medis pada 29 Februari 2024, serta serangan terhadap Rumah Sakit Persahabatan Turki Palestina pada 21 Maret 2025. Selain itu, Gaza disebut terus diblokade sehingga bantuan kemanusiaan sulit menjangkau para korban. Pengadilan turut menyoroti insiden penyerangan terhadap kapal-kapal Global Sumut Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza pada Oktober lalu. Berdasarkan pasal 12 dan 13 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Turki serta ketentuan Konvensi PBB tentang hukum laut, penyelidikan dilakukan atas dugaan penyiksaan, perampasan kemerdekaan, perusakan properti, hingga pembajakan kapal. Dalam proses penyelidikan, kejaksaan memintai keterangan dari para korban, mengirim surat kepada Direktorat Keamanan Istanbul dan Badan Intelijen Nasional, serta berkoordinasi dengan kuasa hukum dan Asosiasi Pengacara Istanbul yang turut mengajukan tuntutan pidana. Dari hasil pemeriksaan, Pengadilan Pidana Perdamaian Istanbul menetapkan 37 nama pejabat Israel sebagai tersangka. Termasuk Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, Kepala Staf IDF Eyal Zamir, dan Komandan Angkatan Laut David Sar Salama. Mereka dijerat dengan pasal kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Turki. China resmi mengoperasikan kapal induk terbarunya, Fujian, sebagai bagian dari ambisi Beijing untuk menyaingi dominasi Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal induk berteknologi tinggi ini diresmikan langsung oleh Presiden Xi Jinping dalam sebuah upacara di Hainan pada Rabu 5 November. Kantor berita Xinhua melaporkan bahwa Fujian telah resmi beroperasi setelah upacara peluncuran yang dipimpin Presiden Xi Jinping. Momen ini menandai langkah besar dalam modernisasi kekuatan maritim Cina di tengah upaya negara itu memperkuat posisinya di perairan Asia dan menandingi keunggulan militer Amerika Serikat.
Fujian merupakan kapal induk ketiga milik Cina dan menjadi yang pertama mengadopsi sistem peluncuran pesawat elektromagnetik atau Electromagnetic Aircraft Launch System atau EMALS. Teknologi tersebut sebelumnya hanya digunakan pada kapal induk USS Gerald R. Ford milik Amerika Serikat. Dengan sistem ini, pesawat dapat lepas landas dengan beban senjata dan bahan bakar yang lebih besar sehingga memiliki jangkauan tempur lebih luas. Pembangunan Fujian disebut sebagai proyek paling ambisius Cina dalam memperluas kekuatan lautnya. Kapal ini pertama kali diperkenalkan pada 2022 dan telah menjalani berbagai uji coba dalam beberapa bulan terakhir sebelum akhirnya dinyatakan siap beroperasi. Namun, laporan The New York Times menyoroti bahwa kemampuan maritim Cina masih tertinggal dari Amerika Serikat, baik dari sisi jumlah maupun kecanggihan teknologi. Saat ini, Beijing memiliki 3 kapal induk, sementara Washington mengoperasikan 11 unit yang seluruhnya bertenaga nuklir. Sebaliknya, seluruh kapal induk Cina, termasuk Fujian, masih menggunakan tenaga diesel. Meski demikian, Fujian dinilai sebagai kapal induk Cina yang paling mendekati standar kapal perang Amerika, baik dari ukuran maupun kemampuan teknis. Kapal tersebut kini bergabung dengan kapal induk lain yang telah lebih dulu aktif, yaitu Liaoning dan Shandong. Kapal Liaoning yang merupakan buatan Uni Soviet telah beroperasi sejak 2012, sedangkan Shandong mulai beroperasi pada 2019. Dengan bergabungnya Fujian, Armada Laut Cina kini memiliki 3 kapal induk yang siap beroperasi di berbagai perairan strategis. Menjelang peresmian Fujian, perhatian publik meningkat setelah pejabat pertahanan Cina pada September lalu mengonfirmasi bahwa kapal tersebut sempat melintasi Selat Taiwan untuk menjalani uji coba dan latihan di Laut Cina Selatan. Langkah itu semakin memperkuat persepsi bahwa Beijing tengah memperluas pengaruh militernya di kawasan yang menjadi pusat ketegangan geopolitik global. Update on how soon that international stability force may be on the ground in Gaza? Very soon. It's going to be very soon. And Gaza is working out. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pasukan stabilitas internasional atau ISF di Gaza akan segera tiba. Pasukan multinasional tersebut memungkinkan mencakup Indonesia, Mesir, Qatar, Turki, dan Uni Emirat Arab akan segera ditempatkan di Gaza. Pasukan tersebut seharusnya melatih dan mendukung polisi Palestina yang telah diperiksa di jalur Gaza dengan dukungan dari Mesir dan Yordania.
Sementara itu, Dewan Keamanan PBB akan memulai negosiasi mengenai resolusi yang dirancang Amerika Serikat untuk mendukung rencana perdamaian Gaza. Amerika Serikat secara resmi mendengarkan rancangan resolusi tersebut kepada 15 anggota Dewan pada Rabu 5 November 2025 malam dan mengatakan pihaknya mendapat dukungan regional dari Mesir, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab untuk teks tersebut. Resolusi Dewan membutuhkan setidaknya 9 suara dukungan dan tanpa veto dari Rusia, Tiongkok, Prancis, Inggris, atau Amerika Serikat untuk diadopsi. Nantinya, ISF sendiri akan diberi wewenang untuk melindungi warga sipil dan operasi bantuan kemanusiaan. Bekerja untuk mengamankan wilayah perbatasan dengan Israel, Mesir, dan pasukan polisi Palestina yang baru dilatih dan diperiksa. ISF akan menstabilkan keamanan di Gaza dengan memastikan proses demilitarisasi jalur Gaza, termasuk penghancuran dan pencegahan pembangunan kembali infrastruktur militer, teror, dan ofensif, serta penghentian permanen penggunaan senjata oleh kelompok bersenjata non-negara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam, hanya di kanal YouTube TV One News Corp.